Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang art map. Digitasi secara umum dapat didefinisikan sebagai proses konversi data analog ke data format digital. Objek-objek tertentu seperti jalan, rumah, sawah, dan lain-lain yang sebelumnya dengan format raster, maka menjadi objek-objek vektor. Terdapat 3 digitasi, yaitu yang pertama poin, untuk mendigitasi titik, contohnya lokasi SPBU, titik rumah sakit, dan lain-lain. Yang kedua polyline, untuk mendigitasi jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan air, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu poligon, untuk mendigitasi rumah, bangunan, area sawah, perkebunan, dan lain-lain. Untuk mendigitasi peta, pertama-tama kita buka ArcMap-nya terlebih dahulu. Nah, kalau ada simbol bumi atau globe di kanan pojok bawah ini, tandanya itu ArcGIS-nya sudah terhubung pada internet ya. Ini kan tulisannya connect to ArcGIS online. Nah, pertama-tama kita cancel dulu. Di sini saya akan menggunakan bukan base map tapi menggunakan potongan peta dari SAS Planet, karena untuk menggunakan penggunaan base map pada ArcGIS sendiri itu kurang jelas, jadi nanti pada saat pengezuman atau pendigitasian itu kurang jelas. Nah, makanya saya menggunakan potongan peta dari SAS Planet. Untuk caranya untuk memasukkan file dari SAS Planet tersebut adalah tinggal kita drag saja file tersebut. Contohnya seperti ini. Ini adalah file tinggal kita drag saja file tersebut, lalu akan muncul seperti ini. Nah, ini kan lumayan jelas ini. Tetapi di bagian sini ada satu space atau satu bagian di mana kurang jelas atau ngeblur. Nah, efek ngeblur ini itu berasal dari tadi pada saat pemotongan peta itu tidak di zoom terlebih dahulu. Jadi kayak istilahnya kalau saya istilahin itu kayak belum di download gitu. Nah, jadi si SAS Planet itu kalau mau motong peta itu di zoom dulu agar seperti ke download gitu suatu petaknya di situ gitu. Nah, setelah ini kita pilih bagian sini karena di sini jelas. Untuk pemberian untuk digitasi kita bisa caranya dengan cara buka katalog, lalu kita buat file baru dengan cara new folder, lalu kita ketik misalnya SHP komputasi. Nah, setelah itu kita enter, lalu kita new save file,
Nah, kita beri nama shapefile-nya misalnya jalan di Kecamatan Genteng. Karena daerah saya daerah Genteng. Di daerah Banyuwangi. Nah, kalau jalan itu kan berarti line, kalau poin itu titik, kalau poligon atau berbentuk dua dimensi itu poligon. Nah, kita pilih polyline, lalu kita edit, kita pilih project, lalu pilih UTM, lalu kita pilih 1984, lalu pilih sort, lalu pilih UTM-nya. UTM ini seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, yaitu UTM itu suatu tempat, kalau lebih gampangnya itu kayak suatu pembagian gitu kan, pembagian kotak-kotak gitu. Nah, yang menjadi acuan itu apa? Yang menjadi acuan itu adalah garis khatulistiwa. Nah, jadi UTM tersebut berada di selatannya khatulistiwa atau utaranya khatulistiwa. Nah, itu tuh yang menentukan UTM. Lalu ini tuh apa? Nah, di angka 59, 58 itu adalah kotaknya, gridnya gitu. Nah, kalau di daerah saya itu UTM-nya itu 49. Lalu klik OK. Setelah itu pilih OK. Nah, setelah itu kita close. Lalu nah ini sudah muncul. Kita edit future, lalu start editing. Sabar ya teman-teman. Lalu kita continue. Untuk memulai, kita klik dulu ini tadi jalan Kecamatan Genteng tadi, atau nama file yang udah diberi tadi, lalu kita klik line, lalu sudah kita tempatkan line tersebut di jalan-jalan. Tipsnya yaitu harus sabar. Kita buat sampai seluruh jalan tertutup. Setelah pendigitasian jalan tersebut, untuk save-nya dengan cara klik kanan, lalu pilih finish sketch, atau bisa dengan F2. Lalu kita pilih editor, lalu save edit. Nah, otomatis kita bisa buat yang lainnya, seperti contohnya kita buat polygon dengan cara seperti tadi, yaitu klik SHP, klik katalog, lalu di folder yang akan dibuat klik new, lalu save file, lalu polygon, namanya bangunan rumah, lalu klik OK. Setelah itu OK, lalu kita edit future. Oh, ini belum di stop ya teman-teman. Nah, kalau tadi belum di stop itu tidak bisa
lanjut untuk membuat atau mendigitasi wilayah lain gitu. Jadi harus di stop editing terlebih dahulu. Nah, seperti tadi yaitu edit future lalu start editing. Setelah itu klik continue lalu bangunan rumah diklik, polygon diklik. Nah, kita akan mendigitasi rumah. Finish gate, lalu ini lagi. Kita klik kanan lagi, finish gate. Lalu dilakukan sampai semuanya tertutupi ya teman-teman. Sebagai contoh, saya mencontohkan warna seperti ini ya teman-teman, tapi ini nanti bisa dirubah sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing. Jadi misalnya blue atau gimana, terus jalannya bisa ditebelin, bisa diganti sesuai dengan yang teman-teman mau. Nah, untuk selanjutnya yaitu poin. Nah, untuk penggunaannya itu tuh sama seperti tadi. Contohnya kita save editing lalu stop editing. Nah, cara pembuatannya itu sama dengan tadi yaitu new, save file, lalu kita buat misalnya SPBU. Nah, SPBU ini akan kita buat titik-titik gitu. Nah, ini pastikan ini poin, lalu oke, lalu klik SPBU-nya, edit future, start editing, continue, dipilih SPBU-nya, lalu poin dipilih. Nah, seperti ini ya teman-teman, misalnya ini adalah bangunan SPBU. Nah, akan berupa titik, lalu ini juga SPBU, lalu ini juga SPBU, misalkan ya teman-teman. Nah, setelah itu kita klik save editing seperti tadi, lalu stop editing. Nah, otomatis akan muncul titik tersebut. Kalau ingin mengedit, itu tinggal klik satu kali bagian simbolnya, lalu teman-teman bisa pilih simbol mana yang mau akan dipakai. Saya misalkan pakai ini. Nah, simbol-simbol ini tuh sesuai dengan selera teman-teman ya. Maksudnya sesuai dengan kalau misal ada ketentuan bisa menggunakan ketentuan tersebut, kalau tidak bisa sesuka hati teman-teman. Nah, mungkin segini saja teman-teman yang bisa saya contohkan. Untuk membuat peta offline atau memotong map, kita bisa menggunakan Sasplanet. Untuk awalnya kita buka dulu Sasplanetnya tersebut, lalu kemudian kita klik ini, lalu kita kotakin wilayah mana yang akan kita buat peta offline. Misalnya wilayah ini. Lalu sebelum kita start, kita bisa zoom masing-masing wilayah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya
wilayah tersebut itu jelas gitu. Jadi enggak ngeblur. Nah, usahain ini angkanya itu 21, 22, atau 23. Itu sudah jelas. Lumayan jelas. Nah, kita zoom terus sampai habis semuanya. Kalau sudah, ganti bawahnya. Kita yang di kotaknya aja ya, nggak usah keluar-keluar. Untuk tips dari kotakin ini tuh harus sabar ya, soalnya kalau ini nggak di zoom satu-satu gitu, itu nanti bakal pecah gitu. Makanya harus sabar satu-satu sampai selesai. Lalu saya percepat saja ya. Lalu jika sudah semua, ini kita pilih satelit. Lalu kita pilih ini zoomnya sama dengan yang di sini tadi, yaitu 22. Lalu kita pilih ini untuk output formatnya kita pilih ECW. Soalnya apa? Soalnya kalau ECW itu nanti bisa langsung di drag ke Archmap tanpa harus mengubah format-format lagi. Lalu kita pilih zoomnya sama seperti yang tadi, satelit sama, lalu projection kita pilih geographic. Nah, untuk save-nya bisa kita sesuaikan sesuai dengan tempat yang mau kita simpan. Nah, misalnya ECW daerah Genteng, enter, lalu kita start. Nah, untuk menunggu ini itu tergantung size-nya ya teman-teman. Jadi tadi kalau misal kita mau motongnya itu besar, maka proses menyimpannya ini juga lama. Terus yang tadi proses ngezoom yang buat zoom tadi pun juga lama. Soalnya kalau nggak di zoom itu bakal hasilnya akan ngeblur. Nah, kalau seperti ini sudah tersimpan ya teman-teman. Kita klik OK. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.